Aku diperkenalkan sebagai pembantu oleh suamiku sendiri di sebuah pesta besar. Beberapa tahun kemudian ku buat ia menyesal. Aku masih ingat hari pertama bertemu dengannya. Randy. Hari itu, angin sore membawa aroma hujan yang tertinggal di jalanan kota, menciptakan suasana yang tenang namun penuh harapan. Aku sedang sibuk melipat pakaian di toko kecil tempatku bekerja ketika lonceng di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangan seorang pelanggan. Dia masuk dengan langkah santai, tetapi ada sesuatu dalam cara dia membawa dirinya yang membuat semua orang berhenti sejenak. Dia tinggi, tegap, mengenakan kemeja putih bersih yang dipadukan dengan celana panjang abu-abu dan sepatu kulit hitam yang berkilauan. Rambutnya tersisir rapi, tetapi senyum yang menghiasi wajahnya membuatnya tampak ramah. Jauh dari kesan angkuh yang sering aku bayangkan pada pria seperti dia. "Selamat sore," sapanya. Suaranya lembut, tapi penuh kepercayaan diri. Aku menoleh, mencoba menyembunyikan kekaguman kecil yang tiba-tiba menyerang. "Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" Dia tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh beberapa kemeja yang tergantung di rak. "Saya mencari sesuatu yang kasual, tetapi tetap terlihat elegan. Mungkin Anda bisa membantu." Itu adalah permintaan biasa dari seorang pelanggan, tetapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa istimewa. Aku menunjukkan beberapa pilihan, menjelaskan dengan detail yang mungkin sedikit berlebihan, tetapi dia mendengarkan setiap kata seolah-olah itu adalah hal paling menarik di dunia. Ketika akhirnya dia memilih satu kemeja, dia melirik nametak di dadaku dan berkata, "Mira, ya? Nama yang indah. Saya Randy. Terima kasih atas bantuannya hari ini." Aku hanya tersenyum, mencoba untuk tetap profesional meskipun hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. Pertemuan demi pertemuan, Randy mulai sering datang ke toko. Awalnya aku pikir dia hanya pelanggan yang kebetulan menyukai produk kami, tetapi frekuensinya yang semakin meningkat membuatku bertanya-tanya. Setiap kali dia datang, kami berbicara lebih lama. Dia akan bertanya tentang pekerjaanku, tentang hariku, bahkan tentang impian kecil yang kupendam diam-diam. Aku, yang biasanya enggan berbicara banyak dengan pelanggan, merasa nyaman menceritakan segalanya pada Randy. "Apa yang membuatmu tetap tersenyum meskipun bekerja keras setiap hari?" tanyanya suatu hari. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku tidak punya alasan untuk tidak tersenyum. Hidup memang sederhana, tapi aku bahagia. Dia menatapku dalam-dalam, seolah-olah mencoba memahami setiap kata yang aku ucapkan. "Kamu berbeda dari orang lain yang pernah ku kenal," katanya. "Sederhana, tulus, dan penuh semangat. Itu yang membuatmu istimewa." Kata-katanya membuat pipiku memerah, tetapi aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Randy, dengan segala pesonanya, bisa melihat sesuatu yang istimewa dalam diriku. Dari pertemanan ke cinta, hubungan kami berkembang dengan cepat. Randy mulai mengajakku makan malam, mengirimkan pesan-pesan singkat yang membuatku tersenyum, bahkan datang ke toko hanya untuk melihatku. Suatu malam, dia membawaku ke sebuah restoran kecil di pinggir kota. Tempat itu sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasanya aku bayangkan untuk seseorang seperti dia. Tapi itulah yang membuatnya istimewa. "Aku suka tempat ini," katanya sambil menatap ke arah lampu-lampu kecil yang menggantung di dahan pohon. "Sederhana, tapi penuh kehangatan. Seperti kamu." Aku tertawa pelan. "Kamu selalu tahu cara membuatku merasa istimewa." Dia menatapku dengan serius. "Karena kamu memang istimewa, Mira. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku rasa aku jatuh cinta padamu." Hatiku berdebar-debar mendengar kata-katanya.
Aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi matanya yang tulus membuatku percaya bahwa dia sungguh-sungguh. Aku juga, jawabku akhirnya, dengan suara pelan. Itu adalah awal dari segalanya. Pernikahan seperti dongeng. 2 tahun setelah kami mulai berkencan, Randy melamarku. Itu adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Dia membawaku ke taman yang penuh bunga, tempat kami sering menghabiskan waktu bersama. Di tengah-tengah taman, dia berlutut dengan cincin di tangannya. "Mira, kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Kamu membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Maukah kamu menikah denganku?" Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. "Ya," jawabku, hampir tanpa suara. Pernikahan kami adalah perayaan cinta yang sempurna. Randy mengatur segalanya dengan begitu baik, memastikan bahwa hari itu menjadi momen yang tak terlupakan. Aku merasa seperti seorang putri dalam gaun putih yang indah, berjalan menuju altar diiringi musik lembut. Ketika aku menatap Randy, yang berdiri di ujung altar dengan senyum penuh cinta, aku merasa bahwa hidupku akhirnya lengkap. Awal hidup baru. Setelah menikah, kami pindah ke rumah besar milik Randy di pinggiran kota. Rumah itu seperti istana, dengan taman luas, kolam renang, dan ruang-ruang yang dihiasi dengan perabotan mewah. Hidupku berubah sepenuhnya. Dari seorang karyawan toko pakaian kecil, aku kini menjadi istri seorang pria sukses. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang uang atau pekerjaan. Setiap hari terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Randy adalah suami yang penuh perhatian. Dia akan memelukku setiap pagi sebelum berangkat kerja, mengucapkan, "Aku mencintaimu," setiap malam sebelum tidur, dan memastikan bahwa aku selalu bahagia. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun," katanya suatu malam. Aku tersenyum, memeluknya erat. "Aku juga mencintaimu, Randy. Terima kasih sudah membuat hidupku begitu indah." Pada saat itu, aku percaya bahwa kebahagiaan kami akan bertahan selamanya. Awalnya, perubahan itu datang perlahan, seperti kabut tipis yang mengaburkan pandangan. Aku tidak menyadarinya pada awalnya, atau mungkin aku memilih untuk tidak menyadarinya. Pernikahan kami baru berjalan beberapa bulan ketika Randy mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia tidak lagi menatapku dengan hangat seperti dulu. Senyumnya, yang dulu membuatku merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia, mulai jarang terlihat. "Ini hanya karena pekerjaan," pikirku saat itu. Aku mencoba memahami, mencoba menerima bahwa Randy adalah pria yang sibuk. Bisnisnya membutuhkan banyak perhatian, dan aku yakin dia melakukannya demi kami. Namun, waktu terus berjalan, dan sikapnya semakin dingin. Randy yang dulu penuh perhatian kini lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Awalnya, dia memberi alasan bahwa ada rapat mendadak atau proyek yang harus diselesaikan. Aku mempercayainya. Bukankah itu kewajibanku sebagai istri? Mempercayai dan mendukung suami tanpa syarat? Malam-malam yang sepi. Malam-malam kami yang dulu diisi dengan obrolan hangat kini menjadi sunyi. Aku sering makan malam sendirian, menatap kursi kosong di seberang meja sambil bertanya-tanya kapan dia akan pulang. "Kenapa kamu tidak makan dulu saja?" katanya suatu malam ketika aku meneleponnya, menanyakan apakah dia akan pulang untuk makan malam. "Aku ingin makan bersamamu," jawabku, berusaha menahan getaran di suaraku. "Aku sibuk, Mira. Jangan tunggu aku. Ini tidak penting," jawabnya dengan nada dingin sebelum memutus sambungan. Kata-katanya menusuk seperti pisau. "Tidak penting? Apakah aku tidak penting baginya lagi?" Ketika akhirnya dia pulang malam itu, aku masih duduk di ruang tamu, menunggunya dengan hati yang berat. Dia masuk tanpa ekspresi, meletakkan tas kerjanya, dan berjalan melewatiku seolah-olah aku tidak ada.
Randy, panggilku pelan. Dia berhenti, tapi tidak menoleh. Apa? Kita bisa bicara sebentar. Dia menghela napas, lalu berbalik dengan tatapan yang membuat hatiku sakit. Apa yang ingin kamu bicarakan, Mira? Aku lelah. Aku baru saja bekerja seharian. Aku merasa kamu berubah. Aku tidak berubah, katanya cepat. Kamu terlalu berlebihan. Aku bekerja keras untuk kita, Mira. Setidaknya hargai itu. Aku terdiam. Air mataku menggenang. Tapi aku menundukkan kepala agar dia tidak melihat. Aku menghargai usahamu, Randy. Aku hanya merasa kita semakin jauh. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Kehilangan sentuhan kasih sayang. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa kehilangan. Randy mulai jarang berbicara denganku. Bahkan ketika dia ada di rumah, pikirannya tampak melayang entah kemana. Aku mencoba mendekatinya, mencoba memulai percakapan, tapi dia selalu sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Randy, apa kamu masih mencintaiku? Tanyaku pelan, suaraku hampir berbisik. Dia menatapku sejenak, lalu tertawa kecil. Tapi tawanya tidak penuh kehangatan seperti dulu. Pertanyaan macam apa itu, Mira? Tentu saja aku mencintaimu. Tapi aku tidak merasa begitu, kataku. Mataku mulai panas. Dia menghela napas, lalu menatapku dengan ekspresi lelah. Mira, cinta itu tidak selalu berarti aku harus ada di sisimu setiap saat. Aku punya tanggung jawab. Kamu harus mengerti itu. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa seperti dihancurkan sedikit demi sedikit. Apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku terlalu berlebihan? Luka dari kata-kata. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku mencoba membuat suasana rumah lebih hangat. Aku memasak makanan kesukaannya, mendekorasi ruang makan dengan lilin-lilin kecil, berharap bisa menghidupkan kembali momen-momen indah kami. Ketika dia pulang, aku menyambutnya dengan senyum yang sudah lama tidak kulihat di cermin. Selamat datang di rumah, kataku lembut. Dia melihat sekeliling, lalu mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk kita, jawabku, mencoba tetap ceria. Dia menghela napas, meletakkan tas kerjanya di sofa. Mira, aku lelah. Aku tidak punya waktu untuk hal seperti ini. Aku terdiam, tetapi masih mencoba. Aku hanya ingin kita punya waktu bersama. Randy, aku merindukanmu. Dia menatapku tajam, lalu berkata dengan nada yang membuatku terpaku. Mira, aku bekerja keras untuk menyediakan semua ini. Rumah besar, makanan, pakaian, semuanya. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Duduk di rumah sepanjang hari dan mengeluh bahwa aku tidak cukup untukmu. Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam hatiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri di sana dengan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Maafkan aku, bisikku akhirnya. Meskipun aku tidak yakin apa yang aku minta maafkan. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan menuju kamar, meninggalkan aku di ruang makan dengan lilin-lilin yang perlahan padam. Mencoba tetap bertahan. Meski hatiku hancur, aku mencoba bertahan. Aku terus meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase dalam pernikahan kami, bahwa tekanan pekerjaanlah yang membuatnya seperti ini. Aku terus berharap bahwa Randy yang dulu penuh cinta akan kembali. Aku mencoba lebih keras untuk menyenangkan hatinya. Aku belajar memasak lebih banyak hidangan, merawat rumah agar selalu rapi, bahkan mencoba berdandan seperti yang dia suka.
Tapi semua itu tampak tidak berarti baginya. "Kamu tidak perlu repot-repot, Mira," katanya suatu hari ketika melihatku berdandan rapi. "Tidak ada yang peduli." Aku ingin mengatakan bahwa aku melakukannya untuknya, tapi suaraku tertahan. Apa gunanya? Dia bahkan tidak akan mendengarkan. Mencari cahaya dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku yang dulu penuh semangat, yang percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya, kini menjadi bayangan dari apa yang dulu aku yakini. Aku mencoba mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Merawat taman, berbicara dengan tetangga, bahkan menulis di jurnal yang aku sembunyikan di laci kamar. Tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, kesepian itu tetap menghantuiku. Setiap malam, aku berdoa dalam keheningan. "Tuhan, tolong kembalikan Randy yang dulu. Aku mencintainya, dan aku ingin kami bahagia lagi." Tapi doa-doa itu seolah tidak pernah dijawab. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan aku, yang terjebak dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara sejak awal pernikahan. Aku tahu bahwa membangun hubungan dengan ibu mertuaku, Bu Santi, akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, aku tidak pernah membayangkan betapa sulitnya itu. Bu Santi adalah wanita yang tegas, kritis, dan penuh ekspektasi. Ia tumbuh di keluarga terpandang, dan dalam pandangannya, semua hal harus sempurna, termasuk menantunya. Di hari pernikahan kami, aku sudah merasakan ketidaksukaannya. Ketika aku berjalan menuju pelaminan, mengenakan kebaya putih yang kupilih dengan penuh hati-hati, aku melihat raut wajahnya yang dingin. Senyumnya terpaksa, seolah-olah dia hanya berpura-pura bahagia. Saat itu aku mengabaikannya, mencoba fokus pada momen indah bersama Randy. Tapi kenyataan akhirnya menunjukkan bahwa tatapan itu hanyalah awal dari segalanya. Kritikan pertama. Bu Santi sering datang ke rumah kami setelah pernikahan. Awalnya, aku berpikir itu karena dia ingin mengenalku lebih baik atau memberikan nasihat sebagai seorang ibu. Tapi ternyata, kunjungannya lebih terasa seperti inspeksi ketat. "Kamu mengepel lantainya bagaimana, Mira?" tanyanya suatu sore, sambil memeriksa lantai ruang tamu dengan jarinya. "Masih ada debu di sini. Kamu harus lebih teliti. Rumah ini besar, jadi butuh usaha lebih." Aku mengangguk pelan, merasa malu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin menjaga rumah ini agar terlihat bersih dan rapi, tetapi di matanya, aku selalu gagal. Aku cuma ingin rumah Randy selalu dalam kondisi terbaik. "Jangan bikin orang berpikir kita nggak bisa mengurus rumah sebesar ini," lanjutnya. Perasaan tidak berharga mulai tumbuh. Aku bukan hanya istri baru yang masih belajar, tetapi juga seseorang yang merasa terus dinilai berdasarkan standar yang terlalu tinggi. Perbandingan yang menyakitkan. Salah satu hal yang paling sulit aku terima adalah kebiasaannya membandingkanku dengan wanita lain. "Kamu harus lihat istri Pak Budi, Mira. Dia selalu berpakaian rapi dan anggun, bahkan di rumah. Nggak seperti kamu," katanya sambil mengamati bajuku yang sederhana. "Aku hanya ingin nyaman saat di rumah, Bu," jawabku hati-hati. "Tapi kamu harus sadar, kamu bukan hanya istri biasa. Kamu ini bagian dari keluarga kami. Semua orang akan melihat bagaimana kamu membawa diri. Jangan bikin malu Randy." Aku tersenyum kaku, meskipun di dalam hati aku merasa sakit. Rasanya seperti aku tidak akan pernah cukup baik di matanya, apapun yang aku lakukan. Randy yang tidak peduli. Yang membuat situasi semakin menyakitkan adalah sikap Randy. Ketika aku mencoba menceritakan perasaanku, dia hanya menganggap semuanya berlebihan. "Mama memang seperti itu, Mira. Jangan terlalu dimasukkan ke hati," katanya suatu malam ketika aku mencoba berbicara dengannya. "Tapi Randy,
Dia selalu mengkritikku. Apapun yang aku lakukan, dia bilang salah. Itu karena dia ingin kamu jadi lebih baik. Kamu harus bisa menerima kritik. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa kamu gak pernah membelaku? Kamu tahu apa yang dia lakukan itu salah, kan? Dia menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya. Mira, aku sibuk. Aku gak punya waktu untuk mengurusi masalah kecil seperti ini. Jawabannya membuat hatiku hancur. Bagaimana mungkin perasaan dan martabatku dianggap sebagai masalah kecil? Campur tangan yang berlebihan. Bu Santi tidak hanya mengkritik, tetapi juga mulai mencampuri urusan rumah tangga kami. Dia merasa bahwa setiap keputusan harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu. Mira, aku dengar kamu mau beli peralatan dapur baru. Jangan boros, katanya suatu hari. Kamu harus ingat, uang itu milik Randy. Jangan sembarangan menggunakannya. Tapi, Bu, blender lama sudah rusak dan aku butuh untuk memasak. Jawabku pelan. Kamu bisa pakai cara tradisional. Ibu dulu juga begitu. Dan hasilnya sama saja. Jangan terlalu manja. Aku hanya bisa menelan rasa sakit itu tanpa melawan. Rasanya seperti aku bukan istri, tetapi seorang anak kecil yang harus terus meminta izin untuk setiap hal kecil. Puncak ketegangan. Ketegangan mencapai puncaknya suatu malam ketika Bu Santi dengan terang-terangan meremehkanku di depan Randy. Kamu harus mengajari istrimu bagaimana cara menjadi seorang wanita yang benar, Randy. Kalau tidak, jangan salahkan dia kalau rumah tangga ini tidak berjalan dengan baik, katanya sambil menatapku tajam. Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Apa yang sebenarnya ibu inginkan dari saya? Dia tersenyum dingin. Saya hanya ingin kamu sadar bahwa menjadi istri Randy itu bukan hal kecil. Kamu harus tahu bagaimana membawa diri. Kalau kamu nggak bisa, mungkin kamu nggak pantas untuk posisi ini. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku menatap Randy, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi dia hanya diam, wajahnya tanpa ekspresi, mencoba bertahan. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku merasa seperti pengemis dalam pernikahanku sendiri, terus meminta pengakuan yang tidak pernah datang. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, gumamku pada diriku sendiri. Aku mulai menulis di jurnal tentang semua rasa sakitku, mencoba menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tapi setiap kali Bu Santi datang, semua luka itu kembali terbuka. Rasanya seperti aku sedang berperang sendirian, melawan seseorang yang tak pernah puas. Aku tahu, jika aku terus seperti ini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, meninggalkan pernikahan ini bukan pilihan yang mudah. Aku mencintai Randy, meskipun dia tidak membelaku. Aku berharap suatu hari dia akan berubah, atau setidaknya menyadari bahwa aku juga pantas dihormati. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, memandang diriku sendiri dengan gaun biru tua yang telah kupilih dengan susah payah. Rasa gugup bercampur harapan memenuhi dadaku. Malam ini adalah malam yang penting bagi Randy. Pesta besar yang akan dihadiri oleh rekan-rekan bisnis dan kolega pentingnya. Sebagai istrinya, aku ingin terlihat pantas. Meski aku bukan wanita yang terbiasa dengan glamor, aku ingin memberikan yang terbaik. Sebelum kami pergi, aku bertanya padanya dengan suara penuh harap. Aku sudah rapi. Bagaimana menurutmu? Dia hanya melirik sekilas dan menggumam. Jangan buat aku malu. Kata-katanya dingin, tapi aku menepisnya. Aku ingin percaya bahwa dia hanya sedang gugup karena malam ini penting baginya. Aku tersenyum pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatiku bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Kilauan palsu di pesta. Ketika kami tiba di hotel tempat pesta itu diadakan, aku langsung merasa kecil. Lampu kristal yang megah berkilauan di langit-langit, lantai marmer bersih seperti cermin, dan tamu-tamu dengan pakaian mahal berseliweran dengan gelas anggur di tangan mereka. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat, mencoba menyembunyikan rasa canggung yang mulai merayap. Randy, sebaliknya, tampak begitu percaya diri. Senyumannya ramah, tangannya erat menjabat setiap orang yang menyapanya. Aku mengikutinya, berusaha menjaga jarak yang cukup dekat agar aku tidak terlihat tertinggal, tetapi juga tidak mencolok. Ketika kami berhenti di lingkaran rekan-rekannya, salah satu dari mereka, pria parubaya dengan jas mahal dan senyum angkuh, melirikku. "Wah, Randy, siapa ini?" tanyanya sambil tersenyum. Jelas ingin tahu siapa wanita di sampingnya. Aku menahan napas, berharap Randy akan memperkenalkanku dengan bangga sebagai istrinya. Tetapi apa yang dia katakan berikutnya menghancurkan dunia kecilku. "Oh, ini pembantu rumah," katanya dengan santai. Seolah-olah itu adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Aku tidak percaya telingaku. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Aku berdiri membeku, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Senyum rekan-rekannya sedikit pudar. Mungkin bingung apakah itu lelucon atau fakta. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil, seperti mencoba mencairkan suasana. "Pembantu rumah? Kamu serius?" tanyanya, separuh bercanda. Randy hanya tersenyum tipis, tidak menjelaskan apapun. Tidak ada koreksi, tidak ada usaha untuk meluruskan. Aku merasa seperti tanah di bawah kakiku runtuh. Dadaku terasa sesak, mataku memanas, tetapi aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa menangis di depan semua orang. Tidak di tempat ini. Rasa malu yang menyiksa. Sisa malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencoba duduk di sudut ruangan, menjauh dari keramaian. Tanganku gemetar, menggenggam gelas air mineral yang tidak mampu kuteguk. Setiap kali seseorang melirik ke arahku, aku merasa seperti mereka sedang membicarakan pembantu rumah yang dibawa Randy ke pesta. Kenapa dia melakukan ini? Pikirku. Hati kecilku bertanya-tanya apakah aku benar-benar pantas diperlakukan seperti ini. Wanita-wanita di ruangan itu tampak sempurna. Rambut mereka tertata rapi, pakaian mereka memancarkan kemewahan. Aku merasa seperti orang asing yang menyusup ke dunia yang bukan milikku. Salah satu tamu, seorang wanita muda yang anggun, mendekatiku dengan senyum ramah. "Sudah lama kamu bekerja untuk Randy?" tanyanya. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Saya sebenarnya..." "Oh, jangan malu. Bekerja untuk orang sukses seperti Randy pasti tidak mudah," katanya, memotongku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimat. Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku semakin hancur. Rasanya seperti penghinaan bertubi-tubi. Bahkan orang asing pun sekarang melihatku sebagai seorang pembantu, bukan istrinya. Perjalanan pulang yang dingin. Ketika akhirnya pesta selesai, aku duduk di dalam mobil dengan diam. Randy mengemudi dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Kenapa kamu bilang aku pembantu?" tanyaku dengan suara pelan, nyaris berbisik. Dia hanya mendesah. "Kenapa kamu ambil hati? Itu cuma bercanda. Mira, jangan lebay." Bercanda? Di depan semua orang? Mereka benar-benar mengira aku pembantumu, Randy. Ya Tuhan, Mira, kamu ini terlalu sensitif. Aku sudah bilang, jangan bikin drama. Aku terdiam, menahan tangis yang sudah tak bisa dibendung. Sepanjang perjalanan pulang, hanya suara mesin mobil yang terdengar.
Malam penuh air mata. Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah tanpa henti. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, menggigit bibir untuk meredam isakan. Aku istrinya, bisikku pada diriku sendiri. Aku istrinya, bukan pembantunya. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Aku tidak lebih dari bayangan di dalam hidupnya. Sesuatu yang bisa dia abaikan atau permalukan kapan saja. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantungku setiap kali mengingat momen itu. Wajah-wajah tamu pesta, tawa kecil mereka, dan komentar wanita tadi berputar-putar di pikiranku. Malam itu, aku merasa benar-benar sendirian. Terperangkap dalam pernikahan yang seharusnya penuh cinta tetapi justru menjadi penjara bagi jiwaku. Mencoba bertahan di tengah luka. Aku tahu ini bukan pertama kalinya Randy menyakitiku, tetapi ini adalah puncaknya. Rasa malu yang ia timpakan malam itu tak hanya menghancurkan harga diriku, tetapi juga menghancurkan harapan terakhirku bahwa dia masih memiliki cinta untukku. Namun, meski semua itu terjadi, aku masih bertahan. Mungkin karena aku terlalu takut untuk pergi, atau mungkin karena aku masih berharap dia akan berubah. Tapi dalam hatiku, aku tahu, sesuatu harus berubah. Entah itu pernikahan kami, atau aku yang harus pergi. Hari-hari setelah pesta itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kali mengingat ucapan Randy di pesta, rasa malu dan sakit hati kembali menghantamku. Namun, aku mencoba bertahan. Aku berpikir, mungkin aku yang salah. Mungkin jika aku berbicara padanya, ia akan mengerti. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga sambil menunggu Randy pulang. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi aku tetap menunggunya. Aku telah menyiapkan makanan kesukaannya, berharap ini bisa mencairkan suasana. Ketika akhirnya pintu terbuka, aku berdiri menyambutnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi bukannya menyapaku. Ia hanya berjalan melewatiku begitu saja. "Randy, aku ingin bicara," kataku, mencoba memberanikan diri. "Apalagi sekarang?" jawabnya tanpa menoleh. Nadanya terdengar malas. Aku mengikutinya ke sofa, di mana ia menjatuhkan tubuhnya dengan santai sambil membuka ponselnya. Aku ingin kita bicara tentang hubungan kita," kataku dengan suara yang hampir bergetar. Randy melirikku sekilas, lalu menghela napas panjang. "Apalagi sekarang, Mira? Aku capek. Tolong dengarkan aku. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Kamu ingat, kan? Saat kita saling mencintai. Aku ingin kita. Aku menikahimu karena aku pikir kamu akan diam dan mengikuti apa kataku." Potongnya tiba-tiba, membuatku terdiam. "Aku pikir kamu akan tahu tempatmu. Tapi ternyata kamu terlalu banyak menuntut." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tepat di dadaku. Aku mencoba menahan air mata, tetapi suaraku pecah saat berkata, "Aku hanya ingin sedikit perhatian, Randy. Aku istrimu. Aku ingin merasa dihargai." Dia tertawa kecil, tawa dingin yang penuh ejekan. "Kamu pikir aku menikahimu karena cinta?" tanyanya sambil memandangku dengan tatapan sinis. "Mira, kamu itu cuma gadis kampung yang beruntung bisa menikahi pria kaya. Jangan terlalu banyak berharap." Aku terpaku, tubuhku terasa beku. Kata-katanya menggema di kepalaku, menyayat setiap inci harga diriku. Rasa hancur yang tak tertahankan. Jadi, selama ini, aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. "Selama ini apa? Kamu pikir aku menikahimu karena aku tergila-gila padamu? Lihat dirimu, Mira. Kamu tidak punya apa-apa. Aku menikahimu karena aku kasihan. Kamu harusnya bersyukur, bukannya mengeluh."
Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Air mata mengalir deras di pipiku. Tetapi Randy tidak peduli. Dia berdiri, mengambil gelas anggur dari meja, lalu berjalan pergi ke kamarnya, meninggalkanku di ruang tamu dengan hati yang remuk. Malam itu, aku duduk sendirian di lantai ruang tamu, memeluk lututku sambil menangis tanpa suara. Aku merasa seperti seluruh dunia menolakku. Pria yang dulu aku pikir mencintaiku ternyata hanya melihatku sebagai beban, sebagai seseorang yang tidak lebih dari gadis kampung dalam hidupnya yang gemerlap. Pagi yang lebih dingin dari malam. Keesokan paginya, aku berharap ada percakapan, permintaan maaf, atau bahkan penyesalan dari Randy. Tapi dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia duduk di meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopi, tanpa sedikit pun melirik ke arahku. Aku memberanikan diri untuk berbicara lagi. "Randy, apa kamu benar-benar tidak peduli padaku?" Tanyaku dengan suara serak. Dia melipat koran, menatapku dengan pandangan bosan, lalu berkata, "Kamu harus belajar menerima kenyataan, Mira. Hidup tidak selalu tentang cinta. Jika kamu tidak bahagia, itu masalahmu, bukan masalahku." Kata-katanya semakin menghancurkan sisa-sisa keberanianku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mengumpulkan sisa-sisa diri. Hari itu, aku mengurung diri di kamar. Aku menatap bayanganku di cermin, wajah yang pucat, mata yang bengkak, dan tubuh yang kurus karena stres. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Apa yang telah terjadi pada hidupku? Aku bertanya pada bayangan di cermin. Aku merasa seperti tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Tapi di sudut hatiku, ada suara kecil yang berkata, "Kamu tidak bisa terus begini, Mira. Kamu harus menemukan cara untuk bangkit, meski itu berarti meninggalkan semuanya." Aku tahu bahwa percakapan dengan Randy malam sebelumnya adalah titik balik. Dia tidak hanya menghancurkan hati dan harga diriku, tetapi juga harapan terakhirku bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Namun, aku juga tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Aku harus mencari cara untuk menemukan kembali diriku yang hilang di tengah kekejaman dunia yang diciptakan oleh pria yang dulu kucintai. Setelah malam-malam panjang penuh air mata dan hari-hari yang seakan berlalu tanpa harapan, aku akhirnya sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Pernikahanku dengan Randy sudah lama kehilangan makna. Aku bukan lagi seorang istri, melainkan hanya penghuni rumahnya yang tidak diinginkan. Kata-kata, sikap, dan perlakuannya selama bertahun-tahun membuatku menyadari satu hal. Aku harus membebaskan diriku. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Aku berulang kali mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah langkah yang benar. Namun, ada rasa takut yang mengintai. Aku takut akan kehidupan setelah pernikahan ini, takut pada pandangan masyarakat, dan terlebih lagi, takut pada kenyataan bahwa aku akan benar-benar sendirian. Malam itu, setelah bertahun-tahun memendam rasa sakit, aku memberanikan diri untuk menghadap Randy. Ia sedang duduk di ruang kerjanya, sibuk dengan ponsel. "Randy, aku ingin bicara," kataku dengan suara mantap, meskipun hatiku gemetar. Dia menoleh dengan malas. Ekspresinya dingin seperti biasa. "Apalagi, Mira? Aku sedang sibuk. Aku ingin kita bercerai." Kata-kata itu keluar dengan lebih tegas daripada yang aku bayangkan. Untuk sesaat, ia tampak terkejut, tetapi hanya sejenak. Kemudian, dia tertawa kecil, tawa yang syarat dengan ejekan. "Bercerai? Kamu serius? Kamu pikir kamu akan bisa hidup tanpa aku?" Tanyanya dengan nada meremehkan.
Aku lebih baik hidup sendiri daripada terus seperti ini, jawabku, mencoba menjaga keberanianku. Kita sudah tidak saling mencintai, dan aku tidak ingin terus bertahan hanya untuk dihina. Dia memandangku dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan pernah menyesali keputusanmu ini, Mira. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Hari perceraian. Proses perceraian berjalan cepat, tanpa perlawanan dari Randy. Dia bahkan tidak mencoba mempertahankan pernikahan kami, seolah-olah itu hanyalah beban yang ingin segera dilepaskannya. Saat kami duduk bersebelahan di kantor pengadilan untuk menandatangani surat-surat, dia menoleh kepadaku dan berkata dengan nada sinis, "Kamu bebas sekarang, Mira. Tapi jangan harap hidupmu akan lebih baik tanpa aku." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba menahan emosi yang meluap. Kata-katanya menusuk, tetapi juga membakar semangatku. Aku tahu bahwa aku harus membuktikan bahwa dia salah. Ketika hakim mengetuk palu sebagai tanda resminya perceraian kami, aku merasakan campuran emosi yang membanjiri diriku. Ada rasa lega karena akhirnya aku terbebas dari hubungan yang menyakitkan ini, tetapi juga ada rasa sedih karena semua mimpi dan harapan yang pernah kami bangun bersama kini benar-benar hancur. Meninggalkan rumah yang dulu disebut rumah. Setelah perceraian, aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang aku bawa, hanya beberapa pakaian, foto-foto kenangan masa kecil, dan barang-barang pribadi yang berarti bagiku. Rumah megah yang dulu kusebut rumah kini terasa asing, seperti tempat yang tidak pernah benar-benar menerima keberadaanku. Saat aku melangkah keluar dengan koper kecilku, aku menatap pintu besar itu untuk terakhir kalinya. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah kembali, tidak peduli seberapa sulit hidupku nanti. Randy berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Semoga beruntung, Mira," katanya dengan nada yang terdengar lebih seperti ejekan daripada harapan tulus. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pergi, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangku. Awal yang baru, meski sulit. Hidup setelah perceraian tidaklah mudah. Aku kembali ke apartemen kecil yang dulu kusewa sebelum menikah. Dindingnya yang sempit dan perabotan sederhana mengingatkanku pada masa-masa ketika aku masih bekerja di toko pakaian. Aku mulai mencari pekerjaan lagi, meskipun sudah bertahun-tahun aku tidak bekerja. Banyak perusahaan menolak aplikasiku karena aku tidak punya pengalaman baru, tetapi aku tidak menyerah. Aku tahu bahwa aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan tanpa bantuan siapapun. Hari-hariku dipenuhi dengan kerja keras, tetapi juga refleksi mendalam. Aku mulai menyadari bahwa hidupku selama ini diatur oleh orang lain. Randy, mertuaku, bahkan ekspektasi masyarakat. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, tanpa harus memuaskan harapan orang lain. Meski perjalanan ini penuh tantangan, aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu. Aku mulai merasa kuat, meskipun lambat. Setiap langkah kecil yang aku ambil adalah bukti bahwa aku tidak membutuhkan Randy atau siapapun untuk menentukan nilai diriku. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku memiliki kendali atas hidupku. Dan itu adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Hari-hari setelah perceraian adalah masa-masa penuh perjuangan. Ketika aku melangkah keluar dari kehidupan mewah yang telah kuciptakan bersama Randy, aku merasa seolah-olah memulai hidup dari awal, dari titik yang paling rendah. Aku tidak punya banyak uang, tidak ada dukungan dari siapapun,
dan yang tersisa hanya diriku yang hancur, penuh luka. Namun, dalam hati yang terluka itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku terjatuh begitu dalam lagi. Aku harus bangkit. Aku memulai hidup baru dengan bekerja sebagai penjual makanan kecil di pinggir jalan. Tempatku tidak besar, hanya sebuah gerobak sederhana yang aku dorong setiap pagi, berjualan di tempat yang cukup ramai, berharap ada orang yang tertarik membeli. Bisnis ini, meskipun sederhana, mengajarkanku banyak hal. Aku belajar menghargai kerja keras, dan bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan meskipun itu terlihat kecil. Awalnya, semuanya terasa begitu sulit. Beberapa hari pertama, aku bahkan tidak bisa menjual satupun produk. Aku merasa malu, terutama ketika aku melihat orang-orang yang mengenalku dulu, yang dulu melihatku dalam keadaan yang lebih baik. Mereka melirikku dengan rasa penasaran, atau bahkan mengabaikanku begitu saja. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang mendorongku untuk tetap maju. Setiap kali aku mengingat kata-kata Randy yang begitu menyakitkan, bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa dia, aku merasa seperti terlahir kembali dengan semangat yang lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan diriku dilihat sebagai orang yang lemah atau tak berarti. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari itu. Tantangan dan kesulitan di tengah perjuangan. Hari-hari pertama berjualan sangat berat. Aku sering harus bekerja hingga malam, menghabiskan waktu yang panjang hanya untuk mencari sedikit keuntungan. Kadang-kadang, aku harus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, hujan yang datang tiba-tiba, atau angin yang membuat gerobakku goyah. Tapi meskipun fisik terasa lelah dan tubuh mulai lemah, hatiku semakin kuat. Aku tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Aku belajar tentang manajemen kecil, bagaimana mengatur stok barang, mengelola uang, dan bagaimana bernegosiasi dengan pelanggan. Semua ini sangat baru bagiku. Dulu, aku hanya seorang istri yang menghabiskan waktu di rumah, mengikuti setiap keputusan Randy tanpa bertanya. Namun, sekarang aku berada di dunia yang sangat berbeda, di mana segala sesuatu tergantung padaku. Aku belajar untuk tidak takut membuat kesalahan, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membantuku menjadi lebih baik. Beberapa bulan pertama, aku hampir putus asa. Terkadang, aku merasa seperti semuanya sia-sia. Namun, setiap kali aku berpikir untuk menyerah, aku teringat pada kata-kata yang dulu pernah menghinaku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa, kata Randy, terngiang jelas di telingaku. Aku tahu aku harus melawan, untuk diriku sendiri. Aku harus buktikan bahwa dia salah, bahwa aku bisa sukses tanpa dia. Pelajaran berharga dan dukungan yang tak terduga. Suatu hari, saat aku berjualan di pinggir jalan, seorang wanita tua mendekatiku. Matanya berbinar-binar, dan dia tampak tertarik dengan makanan yang kujual. Aku memberinya senyuman terbaik yang bisa kuberikan, meskipun hatiku masih penuh dengan kegelisahan. "Anakku, makananmu terlihat enak," kata wanita itu. "Aku ingin coba yang ini." Aku melayani wanita itu dengan penuh semangat. Meskipun dalam hati aku merasa cemas apakah makanannya akan cukup enak untuk membuatnya kembali. Ternyata, dia menyukainya. Setiap hari setelah itu, dia datang kembali, bahkan membawa beberapa temannya. Ia mulai memperkenalkan aku kepada orang-orang yang sering lewat di sekitar tempat jualanku. Dia memberitahu mereka tentang makanan yang aku jual, dan tak lama setelah itu, pelangganku mulai bertambah. Dari situ, aku belajar sesuatu yang sangat penting. Tidak ada yang lebih berharga daripada rasa saling mendukung.
Wanita tua itu, dengan segala kebaikan hatinya, memberiku semangat yang tak terduga. Kadang, yang kita butuhkan hanya sedikit dorongan dari orang lain untuk percaya bahwa kita bisa mencapai lebih. Dan benar, seiring waktu, usaha kecilku mulai menunjukkan hasil. Usaha yang mulai berbuah. Dengan kesabaran dan kerja keras, aku akhirnya mulai merasakan buah dari perjuanganku. Pelanggan datang, dan keuntungan yang kuterima semakin meningkat. Aku memutuskan untuk mulai memperbaiki tempat jualanku, membeli peralatan yang lebih baik, dan merancang menu yang lebih variatif. Setiap langkahku terasa lebih percaya diri, karena aku tahu bahwa aku bukan lagi orang yang terhina. Aku adalah seorang pejuang yang berjuang untuk masa depannya. Namun, meskipun usahaku mulai berkembang, ada kalanya aku merasa kesepian. Aku kadang merindukan masa-masa ketika hidup terasa lebih mudah, ketika aku tidak harus menghadapinya semua sendirian. Tapi, saat-saat seperti itu hanya sementara. Aku belajar untuk tidak terlalu banyak mengingat masa lalu, karena itu hanya akan menghentikan langkahku. Dengan waktu, bisnisku semakin berkembang. Aku mulai menyewa tempat yang lebih besar dan merekrut beberapa karyawan. Setiap pagi, aku bangun lebih pagi dari sebelumnya, penuh semangat untuk meraih lebih banyak. Hidupku yang dulu penuh dengan penghinaan dan kesedihan kini berubah menjadi perjuangan yang berarti. Aku tak lagi dilihat sebagai gadis kampung yang tak punya apa-apa. Kini, aku adalah seorang wanita yang mandiri, yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Dan di dalam diriku, aku tahu satu hal pasti. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, aku akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tanpa menoleh ke belakang saat aku terus berjuang untuk membangun hidupku yang baru. Randy, suamiku yang dulu kaya raya dan penuh kebanggaan, perlahan merasakan dampak dari keputusannya yang dulu. Bisnis besar yang ia banggakan kini mulai terpuruk. Rekan-rekan bisnis yang dulu ia anggap sebagai sahabat mulai mundur satu persatu. Mereka mulai melihat bahwa Randy bukan lagi sosok yang mampu menggerakkan roda perusahaan seperti dulu. Aku mendengar kabar ini secara tidak sengaja, saat aku sedang berbicara dengan salah satu pelanggan yang kebetulan bekerja di industri yang sama dengan Randy. Mereka mengeluh tentang kebangkrutan yang mengancam perusahaan tempat Randy bekerja. Randy benar-benar terjerat utang. Dia selalu bisa membeli apapun yang dia inginkan dulu, tetapi sekarang, kata pelanggan itu, sekarang dia bahkan tak bisa membayar utangnya. Kabar itu seperti petir yang menyambar. Di satu sisi, ada perasaan lega yang aneh, seperti aku telah terbebas dari belenggu masa lalu. Namun di sisi lain, aku merasa sedikit iba. Aku tahu persis bagaimana rasanya berada dalam posisi yang sangat rendah. Masalah bertubi-tubi. Hari-hari berlalu, dan kabar mengenai kebangkrutan Randy semakin meluas. Aku mendengar tentangnya dari teman-teman lama kami, yang dulunya terkesan dengan gaya hidup mewah yang ia pamerkan. Namun, sekarang, mereka berbalik menjauh, menghindarinya, bahkan membicarakan masa lalu dengan jijik. Randy yang dulu dihormati dan dijunjung tinggi, kini mulai merasakan bagaimana rasanya berada di posisi terendah. Utang yang menumpuk membuat Randy tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidupnya. Rumah megah tempat kami dulu tinggal, yang selama ini menjadi simbol kesuksesan dan kemewahannya, akhirnya dijual. Keputusan itu bukan hanya untuk membayar sebagian dari utang-utangnya, tetapi juga untuk bertahan hidup. Rumah yang dulu kami banggakan, yang dulu menjadi tempat berkumpulnya tamu-tamu penting, kini kosong dan dijual untuk menutup kebangkrutan yang semakin mendalam. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kasihan. Namun, perasaan itu segera hilang begitu aku mengingat semua hinaan dan penghinaan yang pernah aku terima darinya.
Betapa ia memperlakukanku dengan begitu kejam, memperlihatkan sikap yang merendahkan diriku, bahkan di depan orang-orang terdekat kami. Kini, semua itu kembali ke dirinya. Keadilan, meski lambat, akhirnya datang. Randy menemui aku. Beberapa bulan setelah perceraiannya, saat aku mulai merasakan stabilitas dalam hidupku, tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu apartemen kecilku. Aku terkejut ketika membuka pintu dan melihat Randy berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sikap arogan yang dulu selalu ia tampilkan. Matanya tampak kosong, wajahnya lelah dan kusam. Pakaian yang dulu rapi dan mahal kini tampak lusuh, seperti orang yang kehilangan arah. "Aku butuh bicara denganmu," katanya dengan suara yang serak. Aku hanya menatapnya, tidak langsung menjawab. Semua kenangan buruk tentang dirinya kembali muncul dalam pikiranku, mengingatkan betapa ia memperlakukanku sebagai barang yang tak berharga. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku akhirnya, meskipun nada suaraku lebih dingin dari yang aku rasakan. Randy menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku telah menyakitimu, Mira. Tapi aku benar-benar terpuruk sekarang. Bisnisku hancur. Teman-temanku sudah meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi, kata Randy. Suaranya mengandung penyesalan yang dalam. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku merasa sakit mendengar pengakuannya, tetapi juga ada rasa lega. Aku merasa bahwa mungkin inilah balasan untuk semua penghinaan yang selama ini ia berikan padaku. Aku tidak tahu harus bilang apa, lanjut Randy, mencoba menatap mataku dengan penuh harapan. Aku salah. Aku tahu aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kau memberi kesempatan. Tantangan baru dalam hidupku. Namun, meskipun aku merasa tergugah oleh kata-katanya, aku tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu. Aku telah lama memendam luka, dan aku merasa bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk membuka pintu hatiku bagi Randy yang kini berada di bawah. Dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa itu. Aku sudah cukup, Randy, jawabku akhirnya, tegas. Aku tidak akan kembali ke sana. Aku sudah cukup menderita. Aku memulai hidup baru untuk diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak semuanya lagi. Randy terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku melihatnya mundur perlahan, wajahnya semakin tertunduk. Aku tahu bahwa dia merasa terhina, merasa ditolak oleh seseorang yang dulu sangat ia cintai. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Saat pintu tertutup di depannya, aku merasakan beban di hati yang sedikit menghilang. Meskipun tidak ada rasa senang karena melihatnya menderita, aku merasa bahwa aku akhirnya bisa melepaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu. Kini, aku kembali berada di jalanku sendiri, tanpa terganggu oleh masa lalu yang kelam. Dengan segala yang telah terjadi, aku tahu bahwa perjuanganku untuk meraih kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Mungkin perjalanan ini masih panjang, namun aku tak akan pernah kembali ke titik itu. Aku akan terus maju, karena kini aku tahu bahwa hidupku ada di tanganku sendiri. 4 tahun setelah perceraian, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi mengenang masa lalu dengan kesedihan yang mendalam, tetapi sebagai pelajaran yang menguatkanku. Bisnis kecil yang dulu aku mulai dari nol kini berkembang pesat. Usaha yang bermula dari jualan makanan di pinggir jalan, kini telah bertransformasi menjadi jaringan restoran yang semakin dikenal luas. Aku memulai membuka cabang pertama di pinggiran kota, dan kini aku sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Tentu, perjalanan menuju kesuksesan ini tidak mudah. Aku harus bekerja lebih keras daripada sebelumnya, berhadapan dengan banyak rintangan yang datang silih berganti.
Aku belajar untuk menjadi seorang pemimpin, menyusun strategi, dan memimpin tim yang besar. Setiap hari, aku menghadapi tantangan baru, tetapi aku tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, aku merasa diberdayakan, merasa bahwa aku memiliki kendali atas hidupku. Sebagai pemilik bisnis, aku tahu bahwa aku tidak hanya mengelola restoran, tetapi juga mengelola kehidupan. Aku harus memastikan bahwa setiap keputusan yang kuambil berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Setiap pertemuan dengan calon investor, setiap keputusan tentang menu yang akan ditawarkan, setiap langkah dalam pengembangan restoran, semua aku lakukan dengan sepenuh hati. Aku berfokus pada kualitas dan pelayanan yang memuaskan pelanggan, dan itu mulai membuahkan hasil. Aku pindah ke kota besar, tempat yang dulunya terasa seperti impian yang jauh. Kini, aku tinggal di apartemen mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Hidupku tidak lagi dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian, melainkan dengan rasa percaya diri yang kuat. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini mulai melihatku dengan mata yang berbeda. Mereka melihatku sebagai sosok yang sukses, yang mampu bangkit dan meraih apa yang aku inginkan. Namun, meskipun dunia luar menganggap aku telah berhasil, aku tetap menjaga rasa rendah hati. Aku tahu betul dari mana aku berasal dan apa yang telah aku lalui untuk sampai di sini. Tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja tanpa kerja keras, dan aku menghargai setiap langkah yang telah aku tempuh. Aku tak pernah lupa pada perjuanganku saat berjualan di pinggir jalan, saat aku berjuang menghadapi hujan dan panas, dan saat aku merasa hampir menyerah. Semua itu adalah bagian dari diriku yang akan selalu aku ingat. Meskipun kini aku menikmati kehidupan yang lebih nyaman, aku tetap merasa bahwa aku harus memberi lebih. Aku mulai terlibat dalam kegiatan sosial, menyumbangkan sebagian dari hasil bisnis untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Sama seperti dulu aku pernah merasa terpinggirkan dan terabaikan. Aku ingin memberikan harapan bagi mereka yang merasa tak berdaya. Sukses yang dikenal banyak orang. Orang-orang mulai mengenal namaku. Aku sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar bisnis, berbagi cerita tentang bagaimana aku bisa mengubah hidupku. Ada banyak yang terinspirasi oleh kisahku, dan aku merasa bangga bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Aku tidak hanya dikenal karena bisnis yang sukses, tetapi juga karena perjuanganku yang tanpa henti. Banyak yang menganggapku sebagai simbol ketahanan dan kekuatan, seorang wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih apa yang dia impikan. Namun, meskipun semuanya tampak indah di luar, aku tahu bahwa kesuksesan ini datang dengan harga yang tidak murah. Aku telah meninggalkan banyak hal dalam perjalanan ini. Hubungan dengan keluarga besar yang dulu aku anggap sebagai bagian dari hidupku kini terasa semakin jauh. Aku tak lagi memiliki banyak teman dekat, karena sibuknya aku dengan pekerjaan. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan pribadi yang harus aku jalani sendiri. Aku tidak menyesal dengan keputusan yang telah kuambil, meskipun itu berarti harus mengorbankan banyak hal yang dulu aku anggap penting. Menghadapi rindu yang tak pernah padam. Di tengah kesuksesan yang kuraih, ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku. Aku sering merasa rindu dengan masa lalu, meskipun aku tahu itu adalah bagian yang harus kubiarkan pergi. Rindu akan kehidupan yang lebih sederhana. Rindu akan ketulusan dalam diri orang-orang yang dulu kucintai. Aku rindu dengan senyum ibu, meskipun dia sering memperlakukan aku dengan dingin. Aku juga rindu pada masa-masa saat aku berjalan kaki bersama teman-temanku, saat kami berbagi tawa meski hidup kami penuh dengan kekurangan. Namun, aku tahu bahwa aku tak bisa kembali ke masa itu. Waktu terus berjalan, dan hidup harus diteruskan. Aku tak lagi bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus terus maju, karena aku tahu bahwa hidup yang kuinginkan adalah hidup yang kubangun dengan tanganku sendiri,
bukan yang diberikan oleh orang lain. Aku tidak ingin tergantung pada masa lalu atau kenangan yang tidak bisa kembali. Aku ingin merayakan pencapaian-pencapaian baru, merencanakan masa depan yang lebih baik, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Aku adalah contoh nyata bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan dan rintangan, kita tetap memiliki pilihan untuk bangkit dan meraih apa yang kita inginkan. Aku telah melampaui semua rasa sakit yang pernah kuterima. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar perempuan yang dilupakan oleh dunia. Aku adalah seorang pejuang yang tak pernah menyerah, yang selalu mencari cara untuk meraih mimpi, meski itu berarti harus berjuang seorang diri. Kini, aku berdiri di atas kaki sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku adalah bukti bahwa dari setiap kehancuran, bisa lahir sebuah kebangkitan yang luar biasa. Pertemuan dengan Randy di acara bisnis itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuka pintu lama yang penuh dengan luka yang telah lama aku sembunyikan. Setiap kata penyesalan yang keluar dari mulutnya hanya membuatku merasa semakin marah, semakin terhina. Seperti kenangan yang terpendam, perasaan itu membara dalam dada. Perasaan bahwa aku telah dikhianati, dipermalukan, dan diperlakukan seperti tidak lebih dari sebuah barang yang bisa dibuang begitu saja. Namun, dalam diriku ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit itu telah lama berubah menjadi tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seorang wanita yang bisa disia-siakan. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih keras, dan lebih siap untuk menghadapi apapun, termasuk dia, Randy. Saat aku meninggalkan pesta itu, langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku tahu aku harus membuatnya merasakan apa yang telah dia lakukan padaku. Tidak, ini bukan hanya tentang dendam semata. Ini adalah tentang menghancurkan egonya, tentang memberinya pelajaran bahwa perlakuan buruk terhadap orang lain tidak akan pernah tanpa konsekuensi. Hari-hari setelah pertemuan itu aku habiskan dengan merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Aku tahu, jika aku benar-benar ingin membuatnya merasakan apa yang telah dia buat padaku, aku tidak bisa melakukan itu dengan cara kasar atau ceroboh. Aku harus bermain dengan cerdik. Aku akan memperlihatkan kepadanya bahwa aku tidak hanya bisa bangkit, tetapi juga bisa membuat hidupnya hancur perlahan-lahan. Aku tahu bahwa bisnisnya sedang dalam masalah. Aku sering mendengar kabar dari sumber-sumber yang terpercaya bahwa perusahaan Randy sedang terlilit utang yang sangat besar. Aku memutuskan untuk mulai menggali lebih dalam. Aku mulai mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam bisnisnya, siapa saja yang menjadi rekan-rekannya, dan apa yang bisa aku lakukan untuk mengikis sedikit demi sedikit pondasi yang telah dia bangun dengan kesombongan dan kebohongan. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, aku menemukan celah. Sebuah proyek besar yang sedang dia jalankan ternyata penuh dengan ketidakberesan. Salah satu proyek yang dia lakukan memiliki masalah hukum yang cukup serius. Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi seorang pengacara yang dapat dipercaya untuk membantu memanfaatkan masalah itu. Aku mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menjatuhkan kredibilitasnya di mata mitra bisnisnya, serta membuka jalan bagi tuntutan hukum yang bisa merusak reputasinya. Namun, itu bukanlah titik puncaknya. Aku tidak ingin hanya menghancurkan reputasinya. Aku ingin melihatnya jatuh, sama seperti aku pernah jatuh dulu. Dan lebih dari itu, aku ingin dia merasa apa yang aku rasakan, kehancuran yang tak terelakkan. Jadi, aku mulai menghubungi orang-orang yang pernah bekerja dengannya, karyawan yang dipecat, rekan bisnis yang ditipu, mereka yang pernah terluka oleh tindakannya. Aku tahu, bersama mereka, aku bisa menciptakan badai yang cukup besar untuk menenggelamkannya. Hari demi hari, aku menyusun setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan dengan ketelitian yang penuh perhitungan. Aku tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang apa yang aku rencanakan.
Semua ini adalah urusan pribadi, urusan antara aku dan Randy, dan aku akan memastikan bahwa aku menang. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat seseorang yang berbeda, wanita yang jauh lebih kuat, jauh lebih berani, dan jauh lebih pintar dari yang pernah dia bayangkan. Saat semuanya mulai menunjukkan hasil, aku bisa merasakan kemenangan itu semakin dekat. Proyek besar yang dia andalkan tiba-tiba terhenti karena masalah hukum yang aku ekspos. Kredibilitasnya di mata para mitra bisnisnya mulai dipertanyakan, dan beberapa orang mulai menarik diri dari proyek tersebut. Aku tahu, langkah-langkah kecil ini akan berlanjut hingga dia tak lagi bisa berdiri di atas kakinya. Pada suatu malam, aku melihatnya kembali. Randy yang dulu arogan dan percaya diri, kini tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Aku tahu, saat ini dia baru mulai merasakan dampak dari tindakanku. Dia mulai merasakan betapa rapuhnya dunia yang dibangunnya dari kebohongan dan penipuan. Aku melihatnya berdiri di luar kantornya, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Aku tahu, dia sedang memikirkan semua yang hilang, semua yang telah dia buat rusak, dan itu semua berkat aku. Namun, aku tidak merasa puas. Rasa puas itu hanya datang saat aku melihatnya benar-benar terpuruk, saat dia merasakan betapa sepinya dunia ini tanpa orang-orang yang pernah dia anggap tak berguna. Aku tidak bisa hanya berhenti di sini. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan hidupku tanpa membayar harga yang setimpal. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku merasa lebih dekat untuk mendapatkan keadilan yang aku inginkan. Dulu, aku adalah wanita yang dihina, dilecehkan, dan disakiti oleh pria yang pernah aku cintai. Sekarang, aku adalah wanita yang telah mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Aku tidak lagi takut, tidak lagi rapuh. Dan setiap langkah yang aku ambil untuk menghancurkan hidupnya adalah langkah menuju kebebasanku. Langkah menuju pemulihan atas semua rasa sakit yang dia sebabkan. Aku tahu, mungkin ada orang yang berpikir aku terlalu kejam, tetapi aku tidak peduli. Ini bukan soal balas dendam semata. Ini adalah tentang merasakan kembali kendali atas hidupku. Tentang memberi pelajaran kepada seseorang yang sudah terlalu lama bermain dengan perasaan orang lain, menghancurkan impian dan menghina orang yang dianggapnya lebih rendah. Dan di saat itu, saat aku melihat Randy berjuang untuk bertahan di dunia yang kini terasa sangat asing baginya, aku tahu bahwa aku telah menang. Saat itu, aku berdiri di depan Randy, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan yang luar biasa dalam diriku. Semua perasaan yang selama ini terpendam, semua rasa sakit, kesedihan, kemarahan, dan penghinaan yang aku terima, tertuang begitu saja. Ada saat-saat ketika aku merasa kehilangan segalanya, ketika aku merasa seolah hidupku tak lagi berarti. Tapi kini, aku berdiri di sini dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang disia-siakan, wanita yang tak dihargai. Aku adalah wanita yang telah membangun hidupnya kembali, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak daripada sebelumnya. Randy berdiri di depanku, tampak lebih lemah dari sebelumnya. Ia mengenakan jas yang dulu membuatnya tampak begitu gagah, namun kini tampak lusuh dan kumuh. Rambutnya berantakan, matanya kosong. Aku bisa melihat bahwa hidupnya telah berbalik arah. Apa yang dulu ia banggakan, kini perlahan runtuh. Dan di saat itulah aku memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan segala perasaan yang selama ini kutahan. Aku menatapnya dalam-dalam, dan mulutku terasa kering. Tapi aku tahu, aku harus bicara. Semua yang aku pendam, semua yang tidak pernah terucapkan, harus keluar. Dulu aku percaya padamu, Randy. Kataku, suaraku bergetar. Aku percaya kita bisa membangun hidup bersama. Aku tahu hidup kita tidak akan selalu mudah,
Tapi aku siap menjalani semuanya bersama kamu. Aku, yang dulu hanya seorang gadis kampung, percaya pada janji-janji yang kamu ucapkan. Aku bahkan siap meninggalkan hidupku yang sederhana demi bersamamu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa bahwa aku bukan lagi orang yang pantas berdampingan denganmu? Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan lanjutkan dengan suara yang lebih keras. Di pesta itu, kamu memperkenalkanku sebagai pembantu. Kamu memalukan aku, Randy. Di depan semua orang, kamu merendahkan aku, memperlakukan aku seperti aku bukan siapa-siapa. Kamu pikir itu lucu? Kamu pikir kamu bisa merendahkan aku dan aku akan diam begitu saja? Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti api yang membakar, dan aku bisa merasakan amarah itu mengalir begitu deras dalam tubuhku. Dia mulai membuka mulutnya, mencoba untuk berbicara, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku sudah terlalu lama membungkam semua perasaan ini, dan sekarang aku tak akan membiarkan dia memperkecil apa yang aku rasakan. Jangan coba berbicara, Randy. Jangan coba mencari alasan atau pembelaan. Apa yang kamu lakukan itu jahat, dan kamu tahu itu. Kamu membuang aku seperti sampah. Kamu menghancurkan harga diriku. Kamu mempermalukan aku di depan orang-orang yang bahkan tidak peduli padaku. Kamu pikir kamu lebih baik? Kamu pikir kamu lebih penting karena uang dan kedudukanmu? Apa yang kamu punya sekarang, Randy? Apa yang kamu banggakan? Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Lihatlah dirimu sekarang. Aku bisa melihat wajahnya yang semula tampak sombong kini mulai memucat. Matanya, yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini mulai terlihat ragu. Tapi itu tidak cukup untuk membuatku merasa kasihan. Tidak ada ruang untuk penyesalan di hatiku. Semua rasa sakit yang pernah dia berikan tidak bisa dibayar hanya dengan kata-kata penyesalan belaka. Sekarang lihatlah hidupmu, lanjutku, dengan suara yang lebih dalam. Karma itu nyata, Randy. Semua yang kamu lakukan padaku, semua yang kamu perlakukan aku dengan begitu rendah, kini terjadi padamu. Kamu tak punya apa-apa. Kamu tak punya teman. Kamu tak punya bisnis. Kamu bahkan tak punya tempat untuk tinggal. Kamu yang dulu merasa besar, merasa tak terkalahkan, sekarang harus menghadapi kenyataan yang pahit. Kata-kataku menusuknya seperti pisau tajam, dan aku bisa melihat bagaimana dia berusaha menahan air matanya. Tapi aku tak peduli. Dia harus merasakannya. Dia harus tahu apa artinya dihina, dipermalukan, dan dihancurkan oleh orang yang pernah dia perlakukan dengan kejam. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang terdiam dan menahan rasa sakitnya dalam kesendirian. Aku telah menjadi wanita yang kuat, yang siap menghadapi siapa saja yang berani menginjak-injak harga dirinya. Aku berbalik dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Setiap langkah terasa begitu pasti, seakan setiap langkah itu adalah langkah menuju kebebasanku, menuju pembalasan yang telah lama aku nantikan. Tidak ada penyesalan di hatiku, tidak ada rasa kasihan, hanya ada perasaan lega. Perasaan bahwa akhirnya aku bisa melepaskan semuanya. Di tengah langkahku, aku mendengar suara lemah Randy yang memanggil namaku. Luna, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara serak. Aku berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Aku tahu dia ingin aku berbalik, ingin aku mengampuninya. Tapi aku tahu, ada hal yang lebih besar dari sekadar maaf dalam hal ini. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa menerima pengkhianatanku hanya dengan kata-kata penyesalan. Kamu terlambat, Randy. Jawabku dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Kamu tidak layak untuk itu. Kamu tidak layak untuk mendapatkanku lagi. Aku sudah cukup. Dan aku pergi.
Aku melangkah keluar dari kehidupannya, dengan kepala tegak, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Saat itu, aku tahu bahwa apa yang kulakukan bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu yang begitu kelam. Aku sudah cukup menderita, dan kini aku telah menemukan kedamaian yang kutunggu-tunggu. Semua rasa sakit yang dia sebabkan, kini telah berubah menjadi kekuatan yang membawaku menuju kehidupan yang lebih baik. Saat aku menatap ke cermin di pagi hari, wajahku memancarkan kebahagiaan yang baru. Tidak ada lagi rasa takut atau ketidakpastian yang menghantui. Aku melihat diriku dengan mata yang berbeda, dengan kebanggaan yang tulus atas apa yang telah aku capai. Tidak ada lagi luka yang mengikatku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui setiap langkahku. Semua yang aku punya kini adalah hasil dari perjuanganku, dari pilihan-pilihanku yang berani, dan dari keberanianku untuk akhirnya membebaskan diri. Kebahagiaanku bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh kehidupan atau oleh orang lain. Itu adalah buah dari segala kerja keras, kegigihan, dan keyakinan bahwa aku pantas lebih baik. Selama bertahun-tahun, aku menghabiskan waktuku untuk mencari penerimaan dari orang lain, mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang yang tidak pernah benar-benar peduli padaku. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti mencari persetujuan orang lain dan mulai mencintai diri sendiri. Kesuksesanku bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada Randy, bukan tentang balas dendam, bukan tentang membalas hinaan dan perlakuan buruk yang pernah aku terima. Itu adalah tentang menghargai diriku sendiri, tentang berani bangkit meskipun dunia terasa begitu berat. Aku telah melampaui semua itu. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang ditinggalkan dan dihancurkan. Aku lebih dari sekadar korban dari sebuah hubungan yang keliru. Aku adalah wanita yang mampu berdiri tegak, menatap dunia dengan penuh harapan, dan menciptakan hidup yang aku impikan. Kini, aku tidak hanya sukses secara materi. Bisnisku terus berkembang pesat, dan aku memiliki kebebasan finansial yang aku impikan dulu. Aku memiliki rumah yang nyaman, tempat di mana aku merasa aman dan damai. Tapi lebih dari itu, aku memiliki kedamaian dalam hatiku. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Aku tahu bahwa hidupku sekarang adalah milikku sepenuhnya. Tidak ada yang bisa merampasnya dari aku. Di sekelilingku, ada orang-orang yang tulus mendukung dan mengasihi aku. Teman-teman sejati yang tidak melihatku dari latar belakangku, tapi dari siapa aku sebenarnya. Mereka melihat keteguhan, semangat, dan kebijaksanaan yang telah aku bangun sepanjang perjalanan hidupku. Mereka adalah orang-orang yang menghargai perjuanganku dan memberikan cinta yang tulus, bukan berdasarkan status atau harta. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari apa yang orang lain pikirkan. Randy mungkin pernah meremehkanku, merendahkan aku, dan menganggap aku tidak lebih dari sekadar gadis kampung yang beruntung menikah dengan pria kaya. Tapi kini, aku tahu betul bahwa hidupku tidak bergantung pada penilaian orang lain. Aku adalah orang yang mampu menciptakan kebahagiaan untuk diriku sendiri, tanpa harus menunggu persetujuan atau pengakuan dari siapapun. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku telah melepaskan segala rasa sakit yang dulu menghantuiku. Dan sekarang, aku melihat masa depan dengan penuh optimisme. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi aku siap menghadapinya. Aku tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Dan aku sudah menemukannya. Aku tersenyum pada diriku sendiri di depan cermin. Aku bangga dengan apa yang telah aku capai, dengan apa yang telah aku lewati. Aku telah melewati masa-masa sulit dan kini aku berdiri di atas kaki sendiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi,
Aku tahu bahwa aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar. Aku menciptakannya sendiri.